Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani dengan NIM 2306065 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi MLive untuk memenuhi tugas mata kuliah, aplikasi perangkat lunak pada fasilitas kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ihsan MKom. Untuk di bagian awal, sama-sama kita lihat ada beberapa fitur yang tersedia seperti pasien, IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Di bagian menu, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan mulai dari master data, WA Gateway, laboratorium, radiologi, ICD 9 dan 10, kasir rawat inap, kasir rawat jalan, hingga pengaturan. Untuk menu kedua ada menu untuk pasien, di mana menu ini digunakan untuk pendaftaran pasien yang baru masuk ke rumah sakit. Adapun data yang diperlukan seperti nomor rekam medis pasien jika ada, nama pasien, jenis kelamin, penjamin yang digunakan umum atau menggunakan asuransi seperti BPJS, tanggal lahir, kemudian ada nomor kartu, nomor KTP, alamat pasien, kemudian ada nomor telepon dan email yang aktif. Untuk fitur yang ketiga ada IGD. Bagian ini digunakan untuk pasien yang masuk ke ruangan IGD. Adapun data yang diperlukan seperti tanggal dan jam masuk, nama pasien, dokter yang menangani, penjamin yang digunakan, nomor rawat, nomor registrasi, nomor rekam medis jika ada, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Selanjutnya ada fitur rawat jalan. Bagian ini digunakan untuk pasien yang diperbolehkan pulang oleh dokter, namun tetap dianjurkan untuk mengonsumsi resep dari dokter dan beristirahat yang cukup. Adapun data yang diperlukan seperti tanggal dan jam masuk, nama pasien, poliklinik yang dituju, lalu dokter yang menangani, penjamin, nomor rawat, nomor registrasi, nomor rekam medis jika ada, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nantinya akan ada diagnosa dan layanan yang akan diberikan kepada pasien. Untuk fitur selanjutnya ada fitur rawat inap. Di bagian ini digunakan untuk pasien yang memerlukan penanganan khusus oleh dokter. Kemudian pasien tersebut biasanya disarankan untuk dirawat di rumah sakit sampai dinyatakan sembuh. Adapun data yang dibutuhkan seperti tanggal dan jam masuk, nama pasien, kamar, dokter yang menangani, penjamin, lalu ada nomor rekam medis jika ada, nama pasien, nomor rawat, dan diagnosa. Jika pasien tersebut sudah selesai melakukan pengobatan, maka langkah selanjutnya yaitu proses pembayaran. Pertama, buka bagian menu, lalu cari bagian kasir rawat inap atau kasir rawat jalan. Kita ambil contoh di kasir rawat inap. Seperti yang terlihat, ada beberapa nama pasien yang belum melakukan pembayaran. Adapun data yang diperlukan seperti nomor faktur, tanggal dan jam masuk, ID rawat, laboratorium, obat, radiologi, nomor rekam medis jika ada, jenis tindakan, serta biaya yang perlu dibayarkan. Ini salah satu contoh rekap billing pasien. Jadi tindakan yang harus dibayarkannya sebesar 100.000. Jadi biaya yang harus dibayarkan kepada rumah sakit sebesar 100.000.